Shalom Horas, selamat pagi sahabat GKBS TV. Pagi ini kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan dan untuk itu marilah kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan menerima kasih karunia-Mu, anugerah-Mu dalam hidup kami. Susah juga hari baru yang boleh kami jalani. Dan kami mau menjalani hari ini di dalam terang Tuhan. Karena itu jikalau kami pun mendengarkan firman-Mu, tolonglah kami untuk dapat mengerti dan kami Engkau teguhkan untuk menghidupi. Dalam nama-Mu yang kudus ya Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pagi hari ini terambil dari 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-23. Demikian tertulis di sana. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, Anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, banyak pesan firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab yang membicarakan satu tema, yaitu hubungan antara iman orang yang percaya dengan sikap hidup atau perbuatan dari orang tersebut. Dalam arti, bila seseorang mengaku percaya kepada Yesus Kristus, maka hal itu juga harus nampak dalam sikap hidup atau perilaku yang dijalaninya. Dalam arti sikapnya selaras dengan imannya. Demikianlah pesan firman Tuhan yang kita baca tadi pun menegaskan hal yang sama, yaitu ketika kita percaya kepada Yesus, maka kita harus menuruti firman-Nya yang Dia sebut sebagai kita harus saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikannya kepada kita. Tegasnya juga disebut dalam 1 Yohanes 2 ayat 6, di sana dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam Dia, maksudnya ada di dalam Yesus Kristus, maka ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, jadi saudara-saudara, iman kita kepada Yesus Kristus menjadikan kita hidup di dalam terang-Nya. Dan pembenaran bahwa kita sudah hidup dalam terang Kristus, itulah yang menjadikan kita hidup menurut perintah-Nya. Karena itu, selanjutnya saudara-saudara, dari firman Tuhan yang kita baca tadi, baiklah lebih kita pahami lagi tentang keterkaitan yang tak terpisahkan antara iman kepada Yesus Kristus dengan sikap hidup kita. Yang pertama, saudara-saudara, memang iman ialah sikap yang di dalamnya seseorang melepaskan andalan pada segala sesuatu usaha sendiri untuk mendapatkan keselamatan. Entah itu andalan akan kebajikan atau kebaikan susila atau apa saja. Dalam arti itu dapat juga kita sebut secara harafiah bahwa masuk ke dalam. Artinya, seseorang yang sudah mengeluarkan dirinya dari dirinya sendiri, segala kehendaknya, kemauannya, keinginannya, atau apapun itu, dan menaruh dirinya di dalam Kristus. Inilah yang disebut kesatuan dengan Kristus melalui iman. Dan dari kesatuan ini kita diberi kuasa
untuk hidup dalam mentaati dan mengerjakan perintah-perintahnya. Dan dalam hal inilah hidup kita disebut sebagai, disimbolkan sebagai ranting yang melekat kepada pohonnya. Sebagaimana yang dikatakan Yesus dalam Yohanes 15 ayat 4-5. Dan ketika ranting itu melekat dalam pohon, itulah yang menjadikan ranting itu berbuah lebat. Sebaliknya, saudara-saudara, ketika ranting itu terpisah dari pohon, tiada lain. Ranting itu kemudian akan menjadi kering dan tentunya akan mati dan hanya layak untuk dibuang atau dibakar. Yang kedua, saudara-saudara, iman dihidupi di sepanjang waktu dalam masa hidup kita di dunia ini. Itu berarti baik pengakuan maupun dalam penyataan iman itu yang nyata dalam sikap hidup kita, haruslah setiap kali kita perlihatkan atau nyatakan. Artinya, bila kita hidup sekarang, maka waktu sekarang ini juga itu mengandung pengertian tidak hanya sekali, tetapi terus-menerus dan setiap kali. Dan ini menegaskan bahwa iman dan perbuatan yang menyertainya bukanlah sesuatu yang berlaku sekali, tetapi berlangsung terus-menerus di sepanjang hidup kita. Demikianlah misalnya hal yang bersifat kontinu dan konsisten ini memberi makna bagi kita sebagai orang yang berkemenangan atau hidup yang berkemenangan. Hidup yang berkemenangan itu haruslah setia sampai akhir kehidupan kita di dunia ini. Itulah yang disebut hidup yang berkemenangan. Dan karenanya kita dapat dilayakkan mendapat mahkota kehidupan. Jadi, kendati iman serta menghidupi buah-buahnya dalam realitas kehidupan dapat saja mengalami keadaan naik turun atau lemah atau kuat. Seperti sering dikatakan bahwa hidup beriman itu seperti berjalan di persimpangan jalan, di mana seseorang berada di antara pilihan-pilihan atau kemungkinan-kemungkinan yang dapat menyimpang. Tetapi panggilan kita adalah harus senantiasa sadar untuk terus berjuang agar kesinambungan dan konsistensinya tetap di jalan yang benar. Karena itulah saudara-saudara, kita terus membutuhkan tuntunan firman Tuhan dalam hidup kita ini, agar kita semua dapat hidup terus di dalam mengetahui dan bahkan menghidupi firman-Nya, menghidupi apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Dan tentu hal itu hanya dapat terjadi jikalau hubungan kita dengan Kristus adalah satu. Sebab hanya dengan demikian, iman itu bukan saja tetap hidup teguh, tetapi juga memberi kekuatan kepada kita untuk berkemenangan di tengah-tengah berbagai tantangan yang dapat melemahkannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Yesus, Engkau adalah Allah kami yang sudah menyelamatkan kami dalam kehidupan ini, dan iman kami kepadamu Engkau panggilkan juga agar nyata di dalam setiap sikap hidup dan perilaku hidup kami. Biarlah Tuhan menolong setiap kami yang percaya kepadamu lewat kuasa Roh Tuhan yang memampukan kami untuk mentaati firman-Mu di setiap saat dan keadaan hidup kami.
Dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Amin. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan menyembuhkanku. Kau turun tangan memulihkanku. Kau turun tangan memberkatiku. Pendaftaran kompetisi video kreatif Jubileum 120 sudah dimulai. Jangan lupa daftarkan gereja kalian. Catat batas waktunya. Dan kalian akan punya kesempatan untuk memenangkan hadiah jutaan rupiah. Ayo, daftar dan kumpulkan video kalian sekarang. GKPS